Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saya percaya bahwa hari ini kita boleh beribadah, mencari Tuhan, semua karena cinta dan kebaikan Tuhan. Saudara sekalian, bulan ini kita masih banyak belajar tentang conviction. Izinkan Roh Kudus menginsyafkan kita, membuat kita sadar apa yang Dia mau kita mengerti. Saudara sekalian, saya percaya hari ini semua kita datang mencari Tuhan. Dan semua kita membutuhkan Tuhan. Siapa yang membutuhkan Tuhan? Ayo yang online coba ketik dan semua katakan saya membutuhkan Tuhan. 2, 3. Nah saudara sekalian, sehingga ada banyak agama-agama di dunia. Semua agama baik. Tetapi benarkah semua agama membawa orang ke surga? Lalu orang menganalogikan bahwa ketika orang beragama, itu seperti 6 orang buta. Next, tayangkan gambarnya. 6 orang buta yang saudaraku akhirnya mencoba meraba seperti apakah gajah itu. Dan Anda tahu bahwa orang buta yang pertama itu berkata gajah itu seperti kipas. Ya, saat dia memegang telinga gajah tersebut. Orang buta yang kedua berkata bahwa gajah itu seperti tembok, besar, tebal dan kuat saat dia memegang perut gajah tersebut. Ada orang buta yang ketiga berkata gajah itu seperti pipa saat dia memegang gading daripada gajah tersebut. Orang buta yang berikutnya berkata, oh gajah itu seperti ular saat dia memegang belalai gajah tersebut. Orang buta yang kelima berkata gajah itu seperti pohon saat dia memegang kaki gajah tersebut. Lalu orang buta yang keenam berkata gajah itu seperti tali saat dia memegang ekor daripada gajah tersebut. Nah saudaraku, lalu orang berkata, jadi ada banyak agama, yang penting tujuannya sama, mau ketemu Tuhan, mau cari Tuhan. Seperti 6 orang buta ini. Nah pertanyaannya, apakah kekristenan sama dengan 6 orang buta ini? Saya mau katakan saudaraku, bahwa sebenarnya di dalam Yesus kita berbeda. Kenapa? Karena kita sejak kenal Tuhan, Roh Kudus akan membuka mata rohani kita. Sehingga saudara dan saya dicelikkan. Dan kita bukan orang buta lagi. Namun kita bisa mengenal Tuhan yang benar di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kok kayaknya masih falas tepuk tangannya. Ayo lebih meriah lagi. Saudara sekalian, semua agama baik. Tetapi semua agama mengajarkan, mari kita cari Tuhan. Sementara upaya manusia mencari Tuhan, seperti 6 orang buta tadi, yang akhirnya meraba-raba seperti apakah Tuhan. Tapi kabar baiknya, dalam Yesus berbeda. Tuhan yang cari kita manusia, Dia rela turun dari sorga ke dunia ini, untuk memperkenalkan dirinya. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah Tuhan sang pencipta alam semesta. Barang siapa percaya pada Yesus, kita beroleh keselamatan. Ya beberapa yang gak terlalu percaya. Ayo tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan, katakan amin. Kita dulunya buta. Namun akhirnya Roh Kudus membuka mata rohani kita untuk kenal siapa Tuhan. Dan setiap hari izinkan Tuhan membuka mata rohani kita. Saya mau tanya dulu, siapa yang mau kenal Tuhan? Angkat tangan saudara. Siapa mau kenal Tuhan lebih dalam lagi? Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Lihat Tuhan Yesus berkata apa? Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau Ia, Roh Kudus datang, Roh Kudus akan menginsyafkan dunia, akan dosa, akan kebenaran, dan penghakiman. Ayo kita baca sama-sama ayat mas kita bulan ini. 2, 3. Dan kalau Ia datang,
Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Minggu lalu kita sudah belajar insyaf dari dosa. Izinkan Roh Kudus terus menginsyafkan kita dari dosa. Tetapi kita akan belajar hari ini satu kebenaran lagi, yaitu insyaf akan kebenaran. Insyaf akan kebenaran. Ketika Roh Kudus hadir dalam hidup kita, Dia mau menginsyafkan kita akan kebenaran sejati yang dari Tuhan. Roh Kudus akan menuntun saudara dan saya untuk hidup di dalam standar kebenaran yang telah Tuhan tetapkan. Ucapkan bersama saya yang online, coba ketika semua ucapkan bersama saya standar kebenaran. 2, 3. Dan lihat Yesus berkata apa lagi? Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Saat Roh Kudus menginsyafkan kita akan kebenaran, maka kamu akan mengetahui kebenaran. Dan lihat, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Then you will experience for yourself the truth. And the truth will free you. Dan kamu akan mengalami sendiri kebenaran. Jadi nggak berhenti hanya di knowledge pengetahuan, tapi izinkan Roh Kudus membuat saudara sampai mengalami kebenaran itu sendiri. Dan kebenaran itu akan membebaskan kita. Artinya gini, selama kita belum mendapat penginsyafan akan kebenaran, hidup kita terbelenggu, hidup kita masih terpenjara. Tetapi setiap hari saat kita mulai diinsyafkan Tuhan dari satu kebenaran kepada kebenaran berikutnya, kita mulai merdeka, dan hidup dalam kemenangan di dalam Tuhan. Siapa mau mengalami kemenangan dalam Tuhan? Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, apa sih tujuan Roh Kudus menginsyafkan kita akan kebenaran? Untuk memerdekakan kita dari tipu muslihat iblis. Saudara, Alkitab jelas berkata iblis itu pencuri, pembunuh, pembinasa. Iblis itu adalah bapak segala dusta, bapak segala kebohongan. Dan senjata iblis adalah mencoba memberikan tipu muslihat iblis. Contoh, saudara, ada orang tanpa sadar mulai diberi tipuan iblis. Hah? Lu suruh ngampuni orang yang jahat sama kamu, yang sudah benar-benar merugikan kamu. Wah, kalau kamu ngampuni dia, itu artinya kamu lemah, kamu bodoh. Kalau dia jahat, kamu harus balas lebih jahat. Kalau dia begitu, kamu harus dia bisa lebih balas. Pokoknya kamu harus lebih jahat daripada orang itu. Nah, itu adalah tipuan iblis. Sehingga akhirnya iblis menipu. Kalau kita ngampuni, malah buat baik kepada yang jahat, kita lemah, kita bodoh, kita kalah. Saudara sekalian, namun ketika Roh Kudus menginsyafkan kita akan kebenaran, toeng, saudara akan sadar. Ngampuni orang yang menyakitkan, bukan menguntungkan orang itu, tapi justru menguntungkan kita sendiri. Yang amin cuma satu, yang baru insyaf. Yang lain enak saja, dia udah jahat sama saya akan balas lebih jahat. Yang kalau Roh Kudus menginsyafkan kita akan ngerti. Kalau kita ngampuni, bukan menguntungkan orang itu, malah menguntungkan kita. Justru kita bukan orang lemah. Orang yang bisa balas kejahatan dengan kebaikan. Dia orang kuat. Dia pemenang, dia pelaku firman, hidupnya penuh dengan kemerdekaan sejati. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Apa tujuan Roh Kudus menginsyafkan kita akan kebenaran? Membebaskan kita dari pembenaran diri sendiri. Saudara, yang paling bahaya itu gini ya. Orang hidup dalam pembenaran diri sendiri. Dia cari alasan apapun supaya membenarkan diri sendiri. Lihat contohnya, kelompok sejenis. Mereka cari pembenaran. Dari ayat Alkitab dipelintir, sampai ada yang pakai ayat Alkitab ini. Tuhan saja berkata, kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Kasihlah sesamamu manusia. Sesama manusia lalu ditafsirkan sesama jenis.
Oh, salah bro, salah sis. Lalu kemudian mereka berkata, kan kita tetap bayar pajak. Kita nggak merugikan pemerintah, kita nggak ganggu tetangga kita. Jadi kalau kita sejenis suka sama suka, kan nggak merugikan siapa-siapa. Itu kan hak asasi manusia. Dan tanpa sadar, sebenarnya berapa banyak orang hidup dalam pembenaran diri sendiri. Izinkan Roh Kudus menginsyafkan kita. Bukan hidup dalam pembenaran diri sendiri, tapi dalam kebenaran Tuhan yang sejati. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tujuannya menghindarkan kita dari penyesatan. Saudara, hari-hari ini terlalu banyak penyesatan-penyesatan. Lihat, tanpa sadar orang bilang ini, gak apa-apa, yang penting lu percaya Yesus. Gak usah ke gereja, gak apa-apa. Lihat gereja, banyak kekurangan. Lihat hamba Tuhan, banyak kesalahan dan sebagainya. Udahlah, yang penting kita pokok percaya Yesus di rumah aja, gak apa-apa. Tanpa sadar itu adalah penyesatan. Yang akhirnya, saudaraku, membuat kita, saudaraku, akhirnya tidak mentaati firman ketika kita harus sungguh-sungguh beribadah. Bukan hanya pribadi, tapi ibadah secara bersama. Saudaraku, Roh Kudus akan menginsyafkan kita, tujuannya apa? Melepaskan kita dari kebenaran palsu. Saudara, ada kebenaran-kebenaran palsu yang ternyata iblis sodorkan, yang perlu kita dibebaskan. Nah gini ya, saudara, pada dasarnya orang itu kalau belum diinsyafkan akan kebenaran, dia belum insyaf sendiri. Kita kadang-kadang ngomongi apa aja, masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri, saudaraku. Iya kan? Mending ada yang masuk telinga kanan, keluarnya dari mana? Telinga kanan lagi, saudaraku. Nggak pernah masuk. Contohnya, lihat. Ada istri udah ngomong sama suaminya, Pak, kamu ini sudah kena gula loh. Masa kamu terus makan minuman yang manis-manis terus, dan sebagainya. Lalu istrinya, suaminya malah marah. Kamu diam aja. Kok sok kamu jadi dokter aja? Ya kan? Lalu kemudian kita sudah tahu ada darah tinggi, kita tahu ada jantung, kemudian saudaraku, sudah diberitahu, aduh kalau kamu makan ngawur sekali, itu bahaya loh, marah, ayo olahraga, marah. Sampai ketika pendeta ya mengundang seorang pakar kesehatan, mengajar soal kesehatan, dia cuman gini, itu untuk dia dan untuk orang lain, bukan untuk aku. Tapi begitu sudah kena panas, ya baru nyesel, iya ya sadar ya, aku perlu ya hidup sehat ya, iya ya sadar ya, untuk aku bisa jaga kesehatan. Terlambat. Nah hari ini Tuhan cinta kita semua. Sebelum terlambat, izinkan Roh Kudus menginsyafkan kita akan setiap kebenaran Tuhan. Yang mau diinsyafkan, kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ayo yang online coba ketik dan semua katakan, saya mau insyaf akan kebenaran. 2, 3, saya mau insyaf akan kebenaran. Nah, saya mengajak saudara hari ini belajar dari seseorang yang dia pikir dia benar, tapi ternyata salah. Sampai akhirnya Tuhan celikkan dia akan kebenaran yang sejati. Siapakah dia? Itulah Rasul Paulus. Dia hidup tahun 3 sampai 67 Masehi. Dan Anda tahu tadinya bernama Saulus. Seorang Yahudi yang ketat. Bahkan tergolong orang Farisi. Anda harus tahu orang Farisi itu, saudaraku, semua perjanjian lama dari awal Kejadian sampai Maleakhi, titik komanya saja hafal semua. Beda dengan kita, lihat semua tapi nggak hafal-hafal, saudaraku. Saudaraku, apa yang terjadi? Bahkan dia nganggap bahwa agamanya yang paling benar. Lalu kemudian Saulus berkata, itu pengikut Yesus penyesatan. Lalu kemudian Alkitab berkata, Saulus begitu giat untuk yaitu menangkap orang-orang Kristen. Bahkan membunuh, memenjarakan mereka. Bahkan Kisah Rasul mencatat, Saulus adalah otak daripada pembantaian perajaman Stefanus. Karena Saulus waktu itu, bagian yang megangi semua jaket, baju, jubah daripada orang-orang yang merajam Stefanus dengan batu. Jadi dia adalah otaknya. Bahkan Saulus dapat kuasa penuh untuk pergi ke kota Damsyik. Sekarang itu Syria. Anda tahu apa yang terjadi, saudaraku? Akhirnya Saulus mau menangkap orang-orang Kristen yang ada di Damsyik. Tiba-tiba ada cahaya bersinar. Dia jatuh dari kudanya. Dan dia buta. Tiba-tiba ada suara.
Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lihat, dia seorang ahli teologi, lulusan sekolah teologi Gamaliel waktu itu. Yang belajar tentang Tuhan. Tapi dia berkata, siapakah engkau? Berapa banyak orang masih buta rohani. Lalu dia berkata, akulah Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Singkat ceritanya, Saulus dibukakan insyaf akan kebenaran sejati. Dia percaya Yesus. Matanya yang buta 3 hari disembuhkan Tuhan. Dan sejak hari itu, hidup Saulus berubah jadi Paulus. Kemana saja dia pergi, dia beritakan Yesus sang kebenaran. Dia tidak gentar dengan berbagai tantangan. Orang bilang ini orang gila. Sudah tahu, bahkan beberapa hamba Tuhan kenabian sudah nubuatkan jangan ke Yerusalem. Karena waktu kamu di Yerusalem kamu akan ditangkap masuk penjara. Tapi Paulus akhirnya berkata, aku harus tetap pergi ke Yerusalem. Dan Anda tahu akhirnya, saudara, dia ditangkap. Dan dibawa juga ke penjara Roma, Itali. Yang akhirnya dia dipancung oleh Kaisar Nero dari Roma yang sangat benci dengan Kristen. Dan Anda mengerti, pada waktu dia hidupnya luar biasa. Sejak dia insyaf akan kebenaran yang sejati. Saudara, kalau Saulus bisa berubah jadi Paulus, doa saya, semua kita hari ini akan alami penginsyafan akan kebenaran yang mau kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah pertanyaannya sekarang, saya harus insyaf akan kebenaran apa? Kan saya sudah percaya Yesus, Pastor Lukas. Mari kita belajar. Ternyata dari tulisan Paulus, ada sesuatu yang kita bisa belajar. Filipi 3 ayat 7 sampai 11. Saudara, dari 5 ayat ini kita akan lihat ada 3 kebenaran yang Roh Kudus mau insyafkan. Paulus bilang begini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat yang ke-8, malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi, tetapi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, jadi lebih mulia daripada semuanya. Dulu yang dianggap rugi, gak ada artinya, malah sekarang lebih penting, lebih mulia daripada semuanya. Sejak kenal Yesus, insyaf akan kebenaran. Oleh karena dialah, oleh karena Yesus, aku telah melepaskan semuanya itu. Melepaskan apa yang tadinya dianggap untung, tapi dia rela melepaskannya dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Ayat 9, dan berada di dalam Dia, di dalam Tuhan. Bukan karena kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat. Bukan pembenaran diri sendiri, bukan saudaraku agama. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Dia mendapat penginsyafan akan kebenaran sejati. Ayat 10 sampai 11. Yuk baca sama-sama sebagai ayat yang menjadi ikrar kita. Semua baca 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, mengenal Yesus. Dan kuasa kebangkitan Yesus. Dan persekutuan dalam penderitaan Yesus. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam apa? Kematiannya. Ayat 11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Sejak Saulus mendapat penginsyafan akan kebenaran, berubah jadi Paulus, hidupnya berbeda. Saya yakin ketika Roh Kudus menginsyafkan kita akan kebenaran, hidup kita akan berbeda. Siapa mau diubah Tuhan? Katakan amin. Nah, ada 3 kebenaran yang Roh Kudus mau insyafkan buat kita setiap hari. Bagi kita yang sudah percaya Yesus, bagi kita yang sudah bertahun-tahun ikut Yesus, bagi kita yang sudah melayani Tuhan. Apa itu kebenaran yang Dia mau insyafkan? Lihat balik dalam Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ada kata untung, ada kata rugi. Ayo yang online coba ketik, semua katakan untung, rugi. 2, 3, untung, rugi. Lebih keras lagi, 2, 3, untung, rugi.
Orang Kristen, apalagi orang Indonesia, paling suka untung, tidak mau rugi. Iya Pak ya. Tapi lihat ayat ke-8. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi. Waktu belum kenal kebenaran, dulunya dianggap rugi. Namun karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, sekarang jadi lebih mulia, lebih berarti daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Apa yang tadinya dianggap untung, tapi sekarang dia rela lepaskan dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, untung dan rugi. Ini bicara apa sih Pastor Lukas? Untung dan rugi bicara tentang apa yang kita anggap penting dalam hidup ini. Saudara, tadinya mungkin Paulus bilang begini, dulu aku belum kenal kebenaran, nama baik, sukses, yang namanya harta lebih penting daripada semua yang lain. Tapi sejak dia percaya Yesus, kenal kebenaran, lalu dia berkata, dulu yang aku anggap rugi, ibadah, melayani, berkorban, sekarang justru aku anggap lebih mulia dari segala-galanya. Apa yang Roh Kudus mau kerjakan? Yang pertama, kita harus insyaf akan kita bisa menempatkan apa yang penting dalam hidup ini dengan benar. Menempatkan apa yang penting dalam hidup ini dengan benar. Saudara, ada banyak orang hari-hari ini salah menempatkan yang penting dalam hidupnya. Dia anggap bahwa, oh ini yang penting. Oh kerjaan yang penting, sukses yang penting, pujian manusia penting, keberhasilan, ini penting. Tapi mereka akhirnya lupa hal yang terpenting. Saudara sekalian, sesuatu yang dianggap penting itu pasti akan apa? Menjadi prioritas hidup kita. Itu akan jadi nomor 1. Oh, kalau itu penting jadi nomor 1. Apalagi menyita banyak waktu, tenaga, serta harta kita. Kita akan jadi orang yang betul-betul rela meluangkan banyak waktu untuk apa yang kita anggap menguntungkan, yang kita anggap penting, tenaga dan harta kita, bahkan apa yang kita kejar, ya, dan juga apa yang menjadi tujuan hidup kita. Nah, sekarang pertanyaannya, coba lihat kemari. Apa yang kau anggap terpenting dalam hidupmu hari ini? Apakah selama ini kita anggap diri kita lebih penting dari apapun juga? Tanpa sadar banyak orang bukan menyembah Tuhan, nyembah dirinya. Buktinya apa? Dia mau pokoknya Tuhan, engkau harus jawab doaku. Tuhan, apa yang aku mau, engkau harus turuti. Tuhan, pokoknya aku harus sungguh-sungguh bahagia. Dan aku tidak mau sampai ngalami yang tidak aku inginkan. Saudara, itu artinya bahwa selama ini tanpa sadar diri kita lebih penting daripada apapun juga. Itu sebabnya begitu kena dikit aja masalah, langsung kecewa sama Tuhan. Begitu doanya gak dijawab Tuhan aja, udah langsung ngambek sama Tuhan. Berapa banyak orang yang selama ini nganggap uang, prestasi, pekerjaan jauh lebih penting daripada Tuhan. Buktinya apa? Saudara, coba kita cek. Kita kadang-kadang kalau untuk kerja, gak pernah absen, gak pernah terlambat. Tapi untuk ke gereja, untuk pelayanan, terlalu banyak alasan. Gremes dikit aja. Online, di sini nggak ada, di sini. Di gereja lain banyak. Hanya gara-gara ada masalah dikit aja, langsung kita berkata, udah sorry nggak bisa pelayanan dulu. Bahkan berapa banyak gara-gara pandemi ini, orang bilang ini, sorry Pastor Lukas, aku nggak bisa pelayanan lagi di gereja. Loh kenapa? Saya mau lebih fokus kepada keluarga. Maaf kata. Berarti keluargamu sudah jauh lebih penting. Dan kau anggap pelayanan itu merugikan. Saudara, berapa banyak orang berpikir, ngapain ke gereja hari Minggu? Overtime kerja lebih menguntungkan. Ke gereja emangnya saya dapat apa? Saudara, itu orang belum terinsyafkan akan kebenaran. Mulai hari ini, posisikan Tuhan lebih penting dari apapun juga. Yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang tidak tepuk tangan itu masih nganggap yang lain lebih penting. Yang mau mengutamakan Tuhan, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Sehingga begini ya, lihat.
Orang kalau sudah insyaf akan kebenaran, lalu dia menganggap Tuhan itu lebih penting dari apapun, hidupnya akan berbeda. Bahkan terkadang orang-orang itu akan melakukan sesuatu yang enggak masuk logika, enggak masuk nalar. Contoh, lihat, pemuda yang kaya raya saat datang pada Yesus. Dia tanyakan, Tuhan, aku mau selamat gimana? Oh, kamu harus mengasihi Tuhan Allahmu, mengasihi sesamamu. Kamu harus hormat sama orang tua. Tuhan, sejak muda aku sudah lakukan. Lalu Tuhan tahu yang dia anggap penting adalah apa? Kekayaannya. Lalu Tuhan ngomong gini, oke, kamu mau sempurna? Pergi jual seluruh hartamu. Berikan pada orang miskin, ikut aku. Alkitab berkata, begitu yang terpenting diminta Tuhan, langsung dia pergi tinggalkan Yesus dengan sedih hati. Saudara, beda dengan Abraham. Ketika Tuhan minta yang terpenting dalam hidupnya, yaitu anaknya Ishak. Abraham tidak, Tuhan sorry ya, aku mau minta 10 tanda dulu. Benarkah ini suara Tuhan atau suara setan atau suara diriku? No. Abraham bilang, yes sir, siap. Dan besok dia bawa Ishak yang dia anggap penting, yang dia paling cintai, ke atas mezbah Tuhan. Dan Abraham tidak dapat bocoran skrip drama. Lu kayak main drama Korea ya, pura-pura aja. Nanti sudah begitu dekat pisaunya, stop, ya kan? No. Abraham rela karena dia anggap Tuhan lebih penting dari segala-galanya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, orang kalau cinta Tuhan tuh ya, enggak pernah anggap untung rugi lagi. Enggak hitung-hitungan. Maaf kata ya, kita ini kadang-kadang banyak orang baru soal perpuluhan itu ribut. Tapi kalau orang betul-betul menempatkan Tuhan lebih dari segalanya, bahkan 100% pun, nyawa pun, dia akan siap. Karena dia tahu Yesus lebih penting dari segala-galanya. Ayo yang online coba ketik dan semua katakan, Yesus lebih penting lebih dari segalanya. 2, 3, Yesus lebih penting dari segalanya. Sekali lagi 2, 3, Yesus lebih penting dari segalanya. Orang kalau jauh cinta Tuhan, itu melakukan apa yang tidak masuk logika. Waktu kami kemarin bertiga pelayanan ke Eropa, saudara, waktu ada di Belanda, saya itu tertarik pingin mengunjungi museum dari seorang pahlawan iman yang bernama Corrie ten Boom. Ya, dia adalah wanita Belanda, di mana Corrie ten Boom ini, saudaraku, adalah seorang yang dengan keluarganya telah menyelamatkan, dipercaya sekitar 800 orang Yahudi yang sedang dikejar mau ditangkap oleh Nazi zaman Hitler Jerman yang menguasai Belanda dan sekian banyak negara yang lain di Eropa. Dan akhirnya, saudaraku, ternyata Corrie ten Boom dengan keluarganya, dia sembunyikan orang-orang Yahudi ke rumahnya. Rumahnya kecil, seperti Anda tahu rumah di Hicks begitu ya, Hicks Street. Anda tahu kecil rumahnya. Dan tetapi sudah ada berapa lantai. Dan Anda tahu ini adalah kamar pribadi Corrie ten Boom. Di mana akhirnya ketika tentara Jerman kalau datang memeriksa rumahnya, cepat-cepat orang Yahudi suruh sembunyi. Lalu mereka cari cara. Sampai akhirnya ada semacam kloset, ya, lemari gitu. Bawahnya diberi sebuah papan rahasia. Orang masuk ke dalamnya. Dan Anda tahu sekitar berapa orang sembunyi di sana. Dan itu tembok yang dilubangi tadinya enggak lubang. Jadi di situ sembunyi orang-orang Yahudi yang mau ditangkap. Dan Anda tahu begitu tentara Jerman sudah tidak menemukan, mereka anggap aman, mereka keluar. Lalu kemudian dikasih kode, orang Yahudi yang sembunyi di rumahnya keluar lagi semua. Dan saudaraku, jadi setiap kali itu jadi kayak rumah singgah. Orang Yahudi yang lari mau makan di rumah mereka boleh bel, saudaraku, kemudian diberikan ke tempat untuk tinggal sampai mereka mau pindah lagi ke tempat yang lain. Dan Anda mengerti, saudaraku, apa yang terjadi? Satu kali ada tetangga daripada Corrie ten Boom yang berkhianat dan melaporkan kepada tentara Jerman. Ini adalah ruang tamu asli daripada keluarga Corrie ten Boom. Di mana kalau Anda tahu yang kanan ada sebuah segitiga kayu, itu adalah kode rahasia.
Dan itu ditaruh di jendela yang sebelah kiri, sehingga orang-orang Yahudi yang butuh makan, yang butuh pelindungan, kalau lihat itu tanda berdiri, berarti aman. Mereka boleh pencet bel. Dan mereka diberi makan dan boleh tinggal sampai kapan mereka terserah mereka. Lalu apa yang terjadi, saudaraku? Karena tetangga berkhianat, melaporkan, dan memberitahu rahasia ini. Maka tentara Jerman hari itu masuk. Dan ketika Corrie ten Boom sengaja mau menjatuhkan supaya tertidur segitiga itu. Supaya orang tahu bahaya, jangan ketuk rumah saya. Tentara Jerman pegang tangan Corrie. Izinkan aku yang tetap naruh, tetap didirikan. Ditunggu di dalam rumah. Sekian menit kemudian ada bel bunyi. 30 orang Yahudi yang mau masuk langsung ditangkap semua. Dan akibatnya bukan hanya mereka yang dibawa ke kamp konsentrasi. Sekeluarga Corrie ten Boom, ayah, ibu, kakak, adiknya, termasuk Corrie, dibawa semua ke kamp konsentrasi Belanda. Dan di sana mereka disiksa, dianiaya. Ayah Corrie ten Boom mati di sana. Ibunya mati di sana. Bahkan kakak dan adiknya sebelum mati pernah diperkosa. Bahkan Corrie ten Boom sendiri juga pernah diperkosa. Tetapi Anda tahu Corrie akhirnya berhasil lolos. Hanya dia satu-satunya dari keluarganya. Dan dia tidak pernah menyesal. Dan tidak pernah kecewa dan marah dengan Yesus yang dia layani. Justru akhirnya dia tulis sebuah buku, The Hiding Place. Dan Anda mengerti, akhirnya mendunia. Bahkan akhirnya Corrie ten Boom diundang kemana-mana, ke berbagai negara untuk cerita tentang kasih Yesus. Dan ketika Perang Dunia selesai, satu kali dia diundang KKR ke Jerman. Dan di antara ratusan yang hadir, dari mimbar Corrie tahu seorang pria tentara Jerman yang memperkosa dia. Dia bisa teriak, polisi tangkap dia. Itu orang akan masuk penjara. Tapi hari itu Corrie mendatangi pria itu. Dan membisiki, mungkin Anda sudah lupa dengan saya. Tapi saya ingat betul Anda adalah pemperkosa saya di kamp konsentrasi Jerman. Dia kaget, ketakutan pria ini. Tapi Corrie senyum dan peluk pria ini. Seperti Yesus telah mengampuni aku ampuni engkau. Hidup orang ini berbeda karena dia anggap Yesus lebih penting dari segala-galanya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Next, akhirnya Billy Graham juga datang ke museum ini, ke rumah Corrie ten Boom. Dan akhirnya Corrie ten Boom meninggal di California, Amerika. Dan dia punya pelayanan yang jadi berkat sampai hari ini. Saudara, orang kalau diinsyafkan akan kebenaran, maka prioritas hidupnya akan berbeda. Dia bukan lagi menganggap Tuhan sebagai nomor sekian. Tapi dia utamakan Yesus lebih dari segala-galanya. Yang mau mengutamakan Yesus, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang kedua, kebenaran apa yang Roh Kudus mau insyafkan? Filipi 3 ayat 9-10. Dan berada di dalam Dia, dalam Yesus, bukan dengan kebenaranku sendiri. Karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat yang ke-10 yuk baca sama-sama sekali lagi. 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara, Paulus berkata, aku mau kenal Tuhan. Aku gak cuma mau dikenal Tuhan. Aku mau mengasihi Tuhan. Bukan hanya Tuhan mengasihi aku. Dan ini bicara apa? Yang kedua, kebenaran yang Roh Kudus mau insyafkan. Bersikap benar terhadap Tuhan. Saudara, bagaimana sikap kita dengan Tuhan selama ini? Sudahkah benar atau salah? Apa sih sikap benar terhadap Tuhan? Pertanyaannya, siapa penguasa hidupmu selama ini? Tuhankah atau diri kita? Hanya gara-gara kita dikecewakan, kita langsung tinggalkan Yesus, tinggalkan gereja, tinggalkan pelayanan. Itu berarti selama ini penguasa hidup kita bukan Tuhan, tapi kita.
Namun kalau Tuhan yang jadi penguasa kita, saat kita lewati ujian tantangan apapun, sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan. Pertanyaan berikutnya, di mana posisi Tuhan? Sebagai pemegang kemudi atau cuman ban serep? Kalau sudah kepentok, kalau sudah gagal, baru sadar Tuhan, aku perlu Engkau. Tapi waktu sukses, diberkati, sombongnya bukan main. Merasa nggak perlu Tuhan, nggak perlu gereja. Hari ini, mari posisikan Tuhan bukan sebagai ban serep. Hanya kita perlukan kalau lagi emergensi. Tapi jadikan dia sebagai kemudi hidupmu yang ambil alih kepemimpinan dalam hidup kita. Pertanyaan berikutnya, apa motivasimu datang kepada Tuhan? Supaya diberkati? Supaya aku sukses? Supaya doaku dijawab? Atau karena cinta? Saudara, berapa banyak orang tanpa sadar mau ke gereja setia sama Tuhan. Kalau Tuhan berkati saya, kalau Tuhan tolong saya. Tapi kalau tidak, mulai marah. Atau begitu apa yang dia inginkan, yang dia minta sudah tercapai, dia akan melipat tangan berkata, aku gak perlu Tuhan lagi. Aku bisa sukses kok tanpa gereja. Hati-hati. Saudara, hari ini mari kita belajar. Motivasi kita datang ke gereja, motivasi kita melayani, bukan karena yang lain, namun karena cinta. Siapa mencintai Tuhan? Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Pertanyaan berikutnya, apa yang engkau berikan kepada Tuhan? Yang terbaik atau yang sisa-sisa? Saudara, maaf ya, kita ini pasti mau terima yang terbaik. Tapi untuk Tuhan kita kasih yang sisa-sisa. Contoh, saudara, lihat bagaimana orang kalau untuk kerja saja nggak mau terlambat. Karena dia tahu kalau sampai telat, kerja dipotong atau akan dipecat. Tapi ke gereja yang cuman sudah diperpendek 1,5 jam aja sejak pandemik. Masih terlambat terus. Saya percaya mulai hari ini Roh Kudus menginsyafkan kita. Mulai minggu depan dan selanjutnya kita akan datang on time. Kita mau mintanya yang terbaik. Tapi memberi sama Tuhan yang sisa-sisa. Doa saja kalau udah capek. Baca Alkitab kalau sudah ngantuk. Kenapa tidak tiap pagi bangun, beri yang terbaik, baca firman. Kadang orang itu ya kalau masih sehat, kuat, seger. Diajak ayo pelayanan, sibuk pendeta. Nanti kalau sudah tua, sudah kena sakit, baru Tuhan pakai sisa-sisa hidupku. Saudara mau enggak makan sisanya orang? Enggak mau kan? Kenapa kita persembahkan yang sisa bagi Tuhan? Kita disuruh ngasih persembahan sama Tuhan, udah hitung-hitungan banget, ya kan? Baru ngasih dikit aja udah merasa paling hebat. Tapi lihat bagaimana kalau kita memandang apapun yang kita beri, gak sebanding dengan pemberian Tuhan. Pertanyaan berikutnya, siapa yang kau andalkan selama ini? Tuhankah atau orang lain? Saya berdoa, biar mulai hari ini sikap kita benar. Karena Tuhan lebih penting dari segala-galanya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, kebenaran apa yang Roh Kudus mau insyafkan? Ayat yang terakhir, Filipi 3 ayat 11. Paulus berkata tadi, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Paulus mempersiapkan dirinya. Kalau aku mati, aku harus siap. Dan ternyata Paulus mati umur 64 tahun. Dipercaya kurang lebih. Dipancung kepalanya oleh Kaisar Nero dari Roma. Tapi dia tidak takut. Dia siap saat kematian datang. Saya masih ingat almarhum ayah saya, Pastor Henok Kusuma. Satu kali waktu ayah saya belum jadi gembala, tapi masih penginjil. Dia diundang oleh 2 keluarga yang berbeda untuk datang ke sebuah rumah sakit di Surabaya. Dan ketika ayah saya mendekati kamar yang pertama, seorang bapak
yang jauh dari Tuhan, hidupnya kacau. Dalam keadaan sudah sekarat, dying, mau mati. Waktu ayah saya mendekati pintu kamarnya, dia kaget. Ayah saya kaget, kenapa? Terdengar pria ini teriak, tidak, 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 tidak. Terus mati, matanya melotot. Keluarganya pun sampai nangis. Ayah saya kaget. Karena yang pasti dia tidak siap waktu kematian datang. Dia teriak, tidak, tidak. Mungkin yang dia lihat bukan malaikat Tuhan. Tapi sebaliknya. Selesai ayah saya mendoakan, menguatkan keluarga. Lalu ayah saya pindah ke kamar yang lain, keluarga yang lain. Seorang anak remaja putri yang cinta Tuhan. Belasan tahun. Kena sakit ginjal sudah sangat kronis. Sudah dying, sekarat. Begitu ayah saya masuk, dia kaget. Dia lihat di sekitar kamar itu ada beberapa malaikat Tuhan. Dan ini anak akhirnya mengembuskan nafas terakhir sambil senyum. Mati. Senyum. Dan ayah saya tahu, anak ini siap saat kematian datang. Pertanyaannya sekarang, saat kematian datang, sudahkah kita siap? Kebenaran yang Roh Kudus mau insyafkan yang ketiga, menghadapi kematian dengan benar. Saudara jangan bilang begini, saya masih muda kok. Nanti kalau sudah tua, baru dekat mati. Kabar buruknya, kematian tidak pernah memandang usia. Dan kita tahu bahwa masa pandemik ini, orang baru ketemu, kena mati. Betul? Berapa banyak orang yang meninggal tanpa kita duga. Ingat bahwa mangga itu jatuh dari pohon. Gak cuma yang mateng-mateng. Yang masih pencit, yang masih kecil bisa jatuh. Kematian tidak pernah memandang usia. Dan tujuan khotbah ini bukan menakuti saudara. Tapi tujuannya, izinkan Roh Kudus menginsyafkan kita. Kalau nanti aku mati, sudah siap enggak? Ataukah aku seperti orang yang pertama, tidak, matinya sampai mendelik. Dalam nama Yesus, semua keluarga BMC tidak ada yang mati mendelik. Saya berkati waktu mati senyum. Tidak ada yang amin. Yang tidak mau mati katakan amin. Tetap akan mati, saudaraku. Yang mau siap waktu Tuhan menjemput kita, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Apa sih persiapan yang benar menghadapi kematian? Hiduplah bagi Kristus, maka mati adalah keuntungan. Saudara, hiduplah bagi Kristus. Paulus berkata, namun bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Kalau aku masih hidup, aku harus bekerja menghasilkan buah. Jadi berkat, membawa jiwa, buah pertobatan, buah roh. Dan Anda tahu, maka mati bukan ketakutan. Berapa banyak orang mati jadi ketakutan, kerugian. Karena selama ini hidupnya hanya untuk kerja. Selama ini hidupnya hanya untuk sukses. Selama ini hidupnya hanya untuk jadi kaya. Sekali lagi di gereja ini saya mengajar seimbang. Saudara, berkat itu tidak salah. Uang tidak jahat. Karena berkat dan uang itu netral. Tapi tergantung sikap hati kita. Kalau kita nganggap uang lebih penting dari apapun, bahkan lebih penting dari Tuhan, itu berarti kita sudah menyembah dan memberalakan uang. Dan kalau uang kau jadikan sebagai alat untuk mempermuliakan Tuhan, untuk jadi berkat, maka kekayaan akan bisa tepat guna. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Hidup bagiku adalah Kristus. Ayo coba yang online, coba ketik dan semua katakan, hidup bagiku adalah Kristus. 2, 3. Apalagi persiapan menghadapi kematian. Hidup kudus, sebab surga tempat kudus. Ada seorang tanya sama pendeta, pendeta, nanti di surga ada rokok enggak? Pendeta ditanya, oh ada. Oh ya, yang benar, ini pendeta gak sesat. Pendeta yang lain ngomong, enggak ada. Ada. Tapi di surga enggak ada api. Nah jadi kalau mau ngerokok, ke neraka. Hidup kudus. Berikutnya, kumpulkan harta kekal di surga. Saudara, kita di dunia paling banter. 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun. Paling banter 120 tahun lah.
Kalaupun Anda mau 150 tahun, silakan. Nanti Anda hidup sendiri, yang lain sudah mati semua. Saudara. Ya kan? Tapi Anda tahu, kenapa untuk hidup yang cuma 80 tahun, kita pingin rumah lebih baik, lebih besar, lebih bagus. Rumah nambah, kita mikirkan mobil lebih baik, kita mikirkan tentang ini lebih bagus, lebih bagus. Tapi kita nggak pernah mikir tentang rumah kekal di surga. Kita hanya mikir yang 80 tahun, sementara yang kekal yang tak pernah terbatas waktunya, unlimited, kita nggak pernah persiapkan. Mari kita hari ini, jangan cuma sibuk kaya di dunia, kumpulkan juga harta kekal di surga. Yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saya akhiri dengan kehidupan seorang bernama Smith Wigglesworth. Dia seorang Inggris, seorang yang tidak kenal Tuhan awalnya, dan juga seorang yang kurang pendidikan, kerjaannya tukang ledeng, kalau sekarang plumber. Nah, satu kali Smith tahu bahwa istrinya adalah seorang yang cinta Tuhan. Istrinya seringkali menginjili Smith, tapi dia menolak, mentertawakan, mendoakan bagi pertobatan Smith, mentertawakan. Dan satu kali, saudaraku, pada waktu malam Natal, istri Smith bilang begini, Smith, boleh enggak aku ke gereja malam Natal ini? Oke, boleh. Ikut dong. Enggak, aku enggak mau. Jangan pernah ajak aku ke gereja. Kamu pergi sendiri. Tapi aku beri satu syarat. Apa, Smith? Kamu tidak boleh pulang lebih dari jam 9 malam. Kalau sampai kamu terlambat, aku kunci pintu rumah dan kamu enggak boleh masuk. Istrinya pergi ke gereja. Malam Natal banyak sumbangan lagu, drama, pujian. Pulang terlambat 10 menit. Istrinya ketok pintu. Smith di belakang pintu bilang, tidak, kamu terlambat 10 menit. Enggak boleh masuk. Padahal di luar salju dingin. Saudara, istri Smith terus ketuk. Ini Smith dengan garang sekali. Tidak. Saudara, sampai 30 menit lebih. Istrinya kedinginan. Smith kasihan, dibuka pintu. Waktu dibuka, istrinya senyum. Lalu berkata, Smith, aku masakkan sup kesukaanmu. Dia ke dapur masakan, buat teh dan kopi. Lalu mereka makan sama-sama. Smith kaget. Aku pikir aku buka pintu, kamu pasti marah. Dan akan terjadi perang Rusia-Ukraine. Kok malah kamu senyum? Padahal aku ini kasar jahat sama kamu. Kok kamu tetap baik sama aku? Lalu istri Smith senyum dan berkata, Smith, kalau nurutin dagingku, sudah lama aku ceraikan kamu. Sudah lama aku tinggal kamu karena kamu jahat dan kasar. Namun kamu perlu tahu, karena Yesus sangat baik buat aku. Yesus sudah mengampuni aku. Aku juga mengasihi dan mengampunimu. Malam itu bukan di gereja, di meja makan. Smith nangis. Tuhan jamah dia. Dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Anda tahu dia ke gereja, dia setia, belajar firman sampai dia melayani Tuhan. Dan dia jadi seorang penginjil yang bernama Smith Wigglesworth, yang dikenal dengan karunia kesembuhan. Dan 14 kali membangkitkan orang mati. Saudara, sampai ada seorang pendeta tidak punya telapak kaki. Waktu datang ke KKR kesembuhannya, didoakan tetap tidak punya telapak kaki. Tapi Smith ngomong sama dia, besok kamu ke toko sepatu. Beli sepatu, Tuhan akan buat mujizat. Wah, ini pengejekan. Tapi akhirnya hamba Tuhan ini belajar percaya. Besoknya dia ke toko sepatu. Waktu buka foto sepatunya, dia masuk. Pegawai sepatunya tanya, Bapak mau beli sepatu ukuran berapa? Waktu pegawainya lihat tidak punya telapak kaki, malu. Lalu kemudian dia berkata, berikan saya ukuran 11. Dan Anda tahu, waktu datang, begitu dia masukkan ke kakinya yang tidak ada telapak kaki, tiba-tiba tumbuh telapak kaki pas ukuran sepatu yang dia pesan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Smith waktu mati, dia berkata, hidupku bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau bagi kita hidup adalah dosa, mati ketakutan. Hidup adalah uang, kekayaan, ketenaran, mati adalah kerugian. Hari ini Tuhan cinta kita semua. Mari kita belajar insyaf dari kebenaran sejati. Kesimpulannya,
izinkan Roh Kudus menginsyafkan kita akan kebenaran sejati dari Tuhan. Kebenaran apa yang Roh Kudus insyafkan? Yang pertama, menempatkan apa yang penting dalam hidup ini dengan benar. Selama ini apa yang kau anggap menguntungkan, apa yang selama ini kau anggap rugi, apakah sudah benar di hadapan Tuhan? Yang kedua, bersikap benar terhadap Tuhan. Apakah Tuhan jadi penguasa atau cuman sekedar ban serep? Yang ketiga, menghadapi kematian dengan benar. Sebab kapanpun juga kematian bisa datang. Beberapa hari kemarin, salah seorang keluarga kami, om saya yang dulu menampung saya ke Toronto, Kanada tahun 2000 awal. Waktu saya patah hati, putus pacar, dan dia hibur saya di apartemennya. Beberapa hari kemarin dipanggil Tuhan. Saudara, saya tanya pada istrinya, anaknya, dan beberapa minggu kami doakan, tapi Tuhan panggil. Dia bilang gini, Pastor Lukas, kami ini sehat, suami saya sehat. Kami bahkan beberapa keluarga dari Toronto, Kanada, liburan ke Amerika Latin. Mengunjungi beberapa tempat-tempat bagus, termasuk ke peternakan. Gak taunya pulang, langsung drop. Dicurigai oleh dokter yang ada di Kanada, mungkin kena virus dari binatang. Maka kekentalan darahnya itu drop sekali. Jadi saya baru tahu, darah itu tidak boleh terlalu kental, tidak boleh terlalu encer. Kalau terlalu encer juga bahaya. Dan ada tuh drop sampai masuk ICU. Dan kemudian akhirnya setelah dilakukan suatu pengobatan, membaik sebentar, drop lagi. Dan ketahui ada cancer. Dan akhirnya dicoba kemo sekali. Akhirnya Tuhan berkata sudah selesai. Saudara, kita nggak pernah sadar kematian datang kapan. Tapi satu perkara, hari ini siapkah kita saat Tuhan datang menjemput kita? Yang mau insyaf akan kebenaran. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.